menyampaikan beberapa hal terkait ini. Saya ingin sharing dengan teman-teman, dengan siswa-siswa SMA, bagaimana sebetulnya memilih jurusan yang tepat lah, ya, supaya nggak salah jurusan. Salah jurusan atau bingung ya Pak? Atau bingung. Iya. Nah, ini di malam ini silakan nanti yang mau tanya boleh langsung di komen ya, atau kalau mau WA ke Pak Aska juga bisa. Komen. Nanti kalau mau tanya boleh langsung. Ini saya mau tanya dulu nih, Pak Aska waktu kuliah jurusannya apa? Jurusannya ya sejarah. Sejarah. Iya. Sejarah murni atau pendidikan sejarah? Kalau dia sekarang ya pendidikan. Pendidikan sejarah. Sekarang kerjanya berarti Sesuai linear ya? Sesuai linear. Sejalur ya? Kuliahnya pendidikan sejarah, kerjanya jadi guru sejarah. Cocok. Ya. Oke. Ini kebetulan kita bertiga itu satu perguruan ya. Dari Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang. Pak Reza dulu di jurusan Fisika. Pendidikan fisika atau murni fisika? Jurusannya fisika prodi pendidikan. Oh, jurusan fisika. Nah, ini nanti kita akan bahas antara jurusan prodi fakultas juga ya. Iya. Oke. Jurusan fisika. Jurusannya fisika, prodinya pendidikan fisika. Lulus jadi guru. Jadi guru. Ah, iya, cocok lah. Iya. Nah, ini saya tanya nih, seandainya tidak milih jurusan fisika, gini dulu. Fisika itu memang pilihan yang disukai atau bukan di situ? Jujur-jujuran lah. Sebetulnya yang paling suka itu apa sih awalnya itu? Fisika itu sebenarnya pilihan terakhir. Oh, pilihan terakhir. Dari beberapa Fisika pilihan. itu sebenarnya pilihan terakhir. Sebenarnya pilihan pertamanya itu malah pengen jadi guru olahraga. Pilihan pertama olahraga malah. Oh, iya. Karena basic olahraganya dari dulu lumayan daripada fisikanya. Oke. Dan di olahraga itu dulu bayangan saya kuliahnya itu ya nggak usah harus pakai baju formal, nggak usah harus pakai celana, ya cukup pakai kolor. Silakan tanya sama Pak Wisnu. Gitu kan, kalau kuliah pakai kolor, pakai kaos, seperti itu. Dan nanti jadi guru pun lebih enak guru olahraga, Bapak. Iya. Semuanya kayak tinggi guru olahraga itu pakai kaos. Itu sebenarnya alasannya itu. Oke. Terus pilihan berikutnya apa? Pilihan berikutnya ya fisika. Fisika. Ya, pilihan berikutnya fisika. Karena ya bisanya itu. Dulu sempat masuk di jurusan itu enggak? Milih jurusan olahraga sempat enggak? Dulu itu sempat keterima di olahraga UNY. Olahraga UNY. Diterima di olahraga UNY. Iya. Berarti seandainya melanjutkan di UNY itu sekarang jadi guru olahraga ya? Iya, ya. Jadi guru olahraga. Nah, kenapa nggak diambil waktu itu? Ya, karena orang tua ada alasan tertentu yang tidak bisa disebutkan. Oh, ya, iya. Ada alasan tertentu. Saya tahu alasannya. Oke, agak sensitif. Agak sensitif ya. Akhirnya ngambil yang fisika aja. Cari aman. Iya. Ngambil yang fisika. Tapi itu suka ya dengan bidang fisika? Suka ya? Suka. Dan mampu di situ ya, artinya punya kemampuan di bidang. Mampu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini yang bagus seperti itu, suka dan juga mampu. Ya. Karena banyak juga yang cuma suka aja. Iya, banyak. Saya banyak menemui anak SMA yang Pak, saya kepengen di jurusan hukum misalnya. Kenapa pengen jurusan hukum? Kayaknya keren Pak. Kayaknya kalau jurusan hukum itu keren, ya. Tapi ternyata setelah dia jalani nggak cocok sama kemampuan dia, nggak cocok sama kemampuan dasarnya dia. Ya, akhirnya dia nggak bisa menyelesaikan. Atau kalaupun bisa menyelesaikan, ya tersendat-sendat. Ya, yang harusnya bisa selesai dalam waktu 4 tahun, ya jadi sampai 5. Bahkan 7 ya, maksimal 7 tahun ya, 7 tahun. Atau ada yang bisa 4 tahun tapi IPK-nya jadi ya pas-pasan ya, bahkan kurang ya. Nah, seperti itu. Kalau saya dulu malah
sempat bingung juga Pak, sama seperti Pak Reza. Waktu Iya. mau daftar kuliah, saya terbentur dengan bakat keinginan saya dengan peluang kerja. Antara itu bingung antara keinginan sendiri dan bakat saya. Kemudian yang kedua adalah terbentur dengan peluang kerja. Pilihan pertama saya itu sebenarnya ya pengen di basicnya ya pengen di sejarah. Iya. Tapi ada masukan dari, dan yang terakhir masukan dari orang tua. Saya sebut saja PGSD. PGSD kan lagi up banget itu Pak. Lagi terutama di perekrutan CPNS itu kan luar biasa sekali PGSD ya. Nah, akhirnya saya bingung itu. Sempat milih itu enggak? Milih PGSD? Akhirnya saya sempat milih. Saya daftar di UNES ya, pilihan pertama sejarah, tapi PGSD-nya itu saya jatuhkan pada pilihan kedua. Oh, pilihan kedua. Akhirnya seperti itu setelah menimbangkan beberapa ya. Dan ternyata alhamdulillah setelah lulus kuliah langsung ya istilahnya ada peluang lah untuk kerja, walaupun di PGSD-nya juga kan sekarang juga banyak Pak. Jadi seimbang juga. Iya. Itu sempat milih, bingungnya itu paling itu antara keinginan dan minat bakat kita dan peluang kerja. Ini seperti itu mungkin Pak. Oke. Iya. Sambil dicek barangkali sudah ada penanya ya. Ya barangkali ada yang teman-teman, siswa, alumni boleh tanya ya, silakan. Kemarin ada alumni yang tanya ke saya, Pak, saya boleh gabung nggak untuk acara malam minggu? Boleh, silakan. Nanti kalau mau tanya juga silakan. Ya kalau malu tanya di sini langsung bisa WA saya. Ya nanti insya Allah kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, siswa, alumni atau yang lain-lain. Belum ada yang masuk. Kita lanjutkan dulu. Kalau dulu saya itu sebetulnya selain mendaftar di UNES, itu daftar di IAIN Wali Songo. Jadi jadi tukun ini. Jadi saya dulu daftar UNES ya, sambil nunggu pengumuman, itu saya daftar IAIN Wali Songo. Guru agama. Ya jadi wali. Daftar di IAIN Wali Songo. Jurusannya itu tasawuf, tasawuf psikoterapi, ya, sama yang ekonomi Islam. Ya, dan alhamdulillah kemudian sambil nunggu dua-duanya, yang pengumuman lebih dulu itu dari IAIN malah. IAIN lulus diterima. Kemudian jurusannya apa itu Pak? Ya tadi tasawuf. Mungkin kalau saya jadinya ngambil di situ, saya lulus jadi sufi. Jadi gelandangan. Nah, kemudian UNES juga pengumuman, lulus juga. Nah, akhirnya kan bingung kan, ini mau milih yang mana ini? Antara di IAIN atau di UNES. Ya. Nah, kemudian ada saran dari orang tua saya yang menyarankan di UNES saja lah. Oke, saya ikuti sama orang tua. Ya, dan saya juga suka dua-duanya. Sebenarnya saya suka sih. Sebenarnya saya suka dua-duanya. Akhirnya saya milih di UNES. Ya. Jurusannya dulu saya milih di UNES itu malah dulu boleh milih berapa ya? Dua ya, dua jurusan ya. Tiga. Kalau saya dulu dua. Saya dua. Dulu saya milih jurusan pertama itu bimbingan konseling. Yang kedua saya milih jurusan PPKN. Ya. Jadi kalau saya nggak jadi guru BK, ya mungkin saya jadi guru PKN. Jadi guru bangsa. Ya. Guru bangsa. Oke. Nah, ini satu fase yang memang membingungkan sebetulnya untuk anak-anak SMA. Ketika dia tidak punya pengalaman, tidak punya teman sharing, ya. Apalagi mereka harus dikejar deadline untuk segera milih menentukan jurusan yang tepat buat dia. Cocok. Ya. Banyak yang kemudian ya tadi ikut-ikutan teman, ada yang juga udahlah yang penting kayak keren didengar di telinga kayaknya jurusannya keren. Ya, akhirnya dipilih. Ya, kemudian ada juga yang milih jurusan karena disuruh orang tuanya. Pokoknya kamu harus
dihukum. Wah, orang tua yang karena menyuruh anaknya harus dihukum. Ya, pokoknya kamu harus dihukum. Ya, nanti kita kuliahkan S1, S2 pokoknya harus hukum. Ya, ada juga orang tua yang agak otoriter seperti itu. Ya, alhamdulillah saya memang nggak ketemu yang demikian. Nah, kalau seandainya saya misalkan waktu itu nggak jadi guru BK, saya punya beberapa pilihan sih, punya beberapa hal yang saya minati. PPKN, ya guru PPKN saya minat juga. Kok bisa? Saya suka menghafal. Kenapa harus PPKN? Maksudnya menghafal itu kan banyak. Ya, misalnya geografi itu juga menghafal, sejarah itu juga menghafal. Kenapa spesifik PPKN? Ada pengalaman apa Pak? Kalau dilihat dari sejarah nilai saya, itu memang dari SMP ya, mulai dari PPKN-nya. Itu memang nilai saya di PPKN selalu tinggi. Ya, jadi hafalan saya untuk PPKN ya oke lah ya. Jadi waktu itu saya suka ya jadi PPKN, guru PPKN senang. Kemudian kalau nanti bukan PPKN ada pilihan lagi guru sejarah. Juga sejarah. Ya. Saya juga suka sejarah, suka hafalan teori-teori sejarah saya senang. Saya suka basicnya saya suka baca sebenarnya. Saya suka baca buku, jadi sejarah itu kan bukunya tebel ya. Lah itu saya senang. Sejarah PPKN, kemudian bahasa Indonesia itu saya senang juga aslinya. Bahasa Indonesia. Jadi saya kepikiran juga kalau saya nggak jadi guru bimbingan konseling, ya saya jadi guru bahasa Indonesia. Kayaknya saya suka juga. Saya suka dan kayaknya saya mampu. Saya punya pengalaman unik begini. Waktu semester 4 itu kaitan sama bahasa Indonesia ya. Semester 4 itu ada mata kuliah bahasa Indonesia. Ya ada. Nah, saya itu ke waktu itu kurang ya, sama saya kurang respect sama dosennya. Akhirnya nilaiku C. Bahasa Indonesia nilainya C itu. Ya. Akhirnya saya balas dendam ya. Saya di tahun berikutnya saya ngulang ya. Tapi saya ngulang di dosen yang berbeda. Tadi mau bahas itu dulu, Pak Aris ya. Fakultas, prodi sama jurusan bedanya apa dulu? Kalau universitas kan perguruan tingginya. Ya, perguruan tingginya. Kalau fakultas itu? Kalau fakultas itu per bagiannya kali ya, mungkin ya. Fakultas itu terdiri dari beberapa. Contohnya, misalnya yang di UNES itu ada fakultas apa aja? Contohnya. Ini bukan promosi UNES bukan ya? Karena kita bertiga dari UNES, jadi kita contohnya UNES. Karena tahunya itu. Dari lingkungan yang paling dekat. Kalau di UNES itu yang paling dekat dengan saya itu ada matematika sama IPA. Berarti MIPA, fakultas MIPA. Fakultas MIPA. Iya. Ada fakultas bahasa dan sastra. Kemudian ada bahasa dan sastra, terus ada fakultas ilmu pendidikan. Ya. Saya di FIS. Terus ada ilmu sosial. Ada fakultas olahraga. Oke. Terus hukum. Iya. Olahraga. Ada hukum. 9 kalau masalah. Kedokteran ada? Belum ada ya, belum. Oke, jadi mudahnya itu fakultas itu rumpun ilmu ya. Ya, rumpun ilmunya. Di kelompok keilmuan ya. Betul. Ada kelompok keilmuan pendidikan, ada kelompok keilmuan matematika, pengetahuan alam, sosial ya. Nah, di dalam satu fakultas itu ada prodi. Ada namanya
jurusan atau prodi? Jurusan dulu. Jurusan dulu. Di dalam fakultas itu ada beberapa jurusan. Ya. Misalnya di Fakultas MIPA ada berapa jurusan? Di MIPA itu ada jurusan fisika, kimia, biologi, IPA, terus Iya. Sudah. Oke. Sudah. Prodinya kalau lagi, di fisika itu ada 2. Pendidikan fisika sama fisika murni. Oke. Ya. Kalau sejarah ada enggak? Sama saya seperti Fakultas Ilmu Sosial. Ya, Fakultas Ilmu Sosial. Jurusannya kan ada sejarah. Sosiologi. Jurusannya? Sejarah ada. Iya. Prodinya pendidikan sejarah. Sama sejarah Ilmu murni. sejarah. Nah, ini yang seringkali anak-anak juga bingung antara jurusan sejarah murni ya. Berarti tulisannya cuma ilmu sejarah ya? Ilmu sejarah dan pendidikan sejarah. Ini barangkali Pak Aska bisa menjelaskan perbedaannya ini ya. Ya, ilmu sejarah sama sejarah. Karena anak-anak kadang bingung, saya mau jadi guru sejarah, pilihnya yang mana? Nah, iya, benar itu. Apakah jurusan ilmu sejarah atau pendidikan sejarah? Ya begini, kalau sambil diseruput kopinya. Ya. Kalau pendidikan sejarah itu ya sesuai dengan namanya ya, kan basicnya ya di pendidikan. Ya, jadi jurusan pendidikan sejarah itu pasti didasari dengan ilmu-ilmu pendidikan, Pak. Beda dengan jurusan ilmu sejarah atau prodi ilmu sejarah atau biasa kita nyebut mahasiswa sejarah murni ya. Sejarah murni ya. Kalau sejarah murni itu benar-benar mahasiswanya itu dididik, diajari ilmu sejarah yang secara mendalam, tanpa embel-embel ilmu pendidikan ya. Jadi bedanya itu beda yang paling menonjol antara prodi pendidikan sejarah dengan ilmu pendidikan itu ya paling ilmu sejarah sama pendidikan sejarah itu perbedaannya ya itu. Kalau di pendidikan sejarah benar-benar kita dididik untuk menjadi guru. Kalau ilmu sejarah jadi sejarawan secara mendalam ya, ilmunya benar-benar kadang-kadang lebih ngelotok. Jadi kalau yang pendidikan sejarah itu kan jadi guru. Ya, spesialisasinya kan guru. Meskipun banyak juga yang jadi bank. Iya, banyak yang jadi tour leader juga ada. Nah, kalau yang ilmu sejarah itu spesifiknya mereka kan kerja di mana sebetulnya? Kalau ilmu sejarah itu biasanya kalau di penerimaan CPNS itu biasanya dia paling di kantor-kantor pemerintahan yang basicnya arsip atau arsip ya, bisa museum. Oh iya, museum. Tapi teman saya kebetulan kakak kelas saya juga di museum itu menerima yang pendidikan sejarah. Oh, jadi bisa ilmu sejarah, bisa pendidikan sejarah. Mungkin itu yang bagian edukasinya saja ya, tapi untuk yang lebih mungkin bangsanya arsip ya, terus kemudian yang benar-benar menjelaskan pada publik untuk ilmu sejarahnya itu ya pasti dari prodi ilmu murni gitu. Oke ya, jadi ini perlu jeli juga ya, teman-teman sebelum memilih jurusan itu perlu tahu dulu ini ilmu sejarah atau pendidikan sejarah. Ya, matematika juga ada ya? Sama. Ada matematika sama pendidikan matematika. Kalau di UNES itu ada satu lagi di matematika itu ada yang namanya Staterkom. Di mana? Di UNES jurusan matematika itu ada pendidikan matematika sama Staterkom. Apa itu? Staterkom itu statistik terapan komputer. Iya, kayaknya itu. Wah, namanya Staterkom tapi itu D3. Oh, D3 ya. Nah, D3. Nah, S1 itu 2 itu matematika pendidikan. Kalau di saya Fakultas Ilmu Pendidikan itu dulunya itu kan nama, sekarang saya jurusannya bimbingan konseling. Dulu itu namanya pendidikan psikologi pendidikan dan bimbingan, Dulu namanya psikologi pendidikan dan bimbingan. Kemudian ada anaknya ya, turunannya yaitu jurusan psikologi. Jadi sekarang di Fakultas Pendidikan
jurusan psikologinya ada 2 ya, psikologi yang murni sama yang BK ya, sekarang jadi BK ya. Dulu namanya psikologi pendidikan dan bimbingan, kemudian berubah jadi bimbingan konseling. Psikologi yang murni ya mereka belajar ilmu psikologi yang murni sama kayak sejarah tadi. Nah, sedangkan yang bimbingan konseling ya tadi ada belajar tentang ilmu pendidikan, belajar tentang psikologi, ya, belajar tentang yang lain-lain ya. Yang intinya ini juga arahnya beda nih, arahnya beda. Kalau yang psikologi pendidikan dan bimbingan atau BK itu memang untuk jadi guru BK di sekolah. Ya. Sedangkan kalau yang psikologi, nah ini bukan untuk menjadi guru. Ya. Jadi di kantor-kantor. Gelarnya juga bukan SPD, ya SPSI. SPSI. Berarti itu biasanya bekerjanya di mana itu Pak? Sebetulnya kalau yang sarjana psikologi itu bisa di misalnya biro psikologi menjadi asistennya psikolog, ya. Kemudian bisa juga kalau di perusahaan di bagian HRD ya, HRD, HRD juga bisa. Ya, di perusahaan biasanya dari HRD, di HRD. Ya. Oke, jadi sekarang sudah lumayan paham mungkin ya teman-teman ya antara fakultas fisika belum tadi? Fisika sudah belum ya? Sama ya. Sama. Fisika yang murni. Kenapa? Spesialisasi pekerjaannya di mana sebenarnya? Kalau fisika yang murni itu lebih ke menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu. Jadi kalau bahasa dosen kita itu, kalau di fisika murni itu dia lebih spesifik, kemudian kuliahnya juga lebih susah. Iya. Cuman kalau di pendidikan itu bagaimana caranya membuat fisika yang susah itu Jadi sama susah. jadi bisa sedikit lebih mudah untuk dipahamkan ke anak-anak. Jadi bahasanya itu dirubah. Sedikit lebih mudah. Iya. Ini tetap susah. Iya sih. Iya. Oke. Berarti guru fisikanya aja mengakui kalau fisika itu susah. Fisika itu susah. Cuman saya tuh paling nggak suka misalnya ada judul buku itu fisika itu asik, fisika itu menyenangkan. Nggak suka orang. Aduh baik angin. Ya cuman akhirnya banyak orang-orang yang berusaha menentang itu. Cuman menurut saya sih nggak usah ditentang, ya memang angin ya angin lah. Cuman kita harus sadar kalau itu susah, jadi kan kita belajarnya lebih lebih siap mental. Tapi kalau misalnya diomong fisika itu mudah, nanti harapannya mudah ternyata susah, itu kan bikin sakit hati Pak. Gitu ya. Ya tadi ada pertanyaan nih di sini kelewat nih karena keluar tadi pertanyaan, Pak kenapa bisa hipnotis? Aduh mantap. Tadi kayaknya ada pertanyaan. Itu tadi sempat keluar ya? Sempat keluar karena keluar nggak bisa lihat yang ini ya, chat yang teratas ya. Itu kelemahan kalau di Instagram. Gitu ya. Oke. Ada kayaknya Pak kalau kita scroll ke atas ya Pak Reza, coba. Tadi ada revisi dari Bu Yunita ya. Kaitannya sama jurusan Fakultas Bahasa dan Seni. Ada nih. Pak dulu belajar hipnosis dari mana? Dari tadi. Saya kebetulan keturunan dukun jadi nggak usah belajar. Enggak dulu. Gini, kaitannya sama hipnoterapi ya. Ini perlu saya luruskan ya. Ya lurus. Jadi kalau di kampus di jurusan psikologi maupun jurusan bimbingan konseling, saya itu hanya mengenal namanya aja, nama tentang hipnosis gitu. Ya, jadi saya cuma tahu teorinya sedikit. Diperkenalkan saja. Iya. Sedangkan untuk prakteknya dan lain-lain itu saya belajarnya di luar kampus. Ya, karena memang tidak diajarkan di kampus. Ya. Jadi rada terlarang. Jadi tidak masuk ke mainstream keilmuan psikologi yang diajarkan di kampus. Baik di jurusan psikologi maupun di jurusan bimbingan konseling. Kalau di jurusan psikologi masih lumayan, ada beberapa universitas yang mengajarkan hipnosis, ada. Ya, ada juga yang tidak diajarkan di S1 tapi diajarkan di S2 psikologinya. Nah, sementara kalau di bimbingan konseling memang tidak diajarkan.
di S1 S1 bimbingan konseling nggak diajarkan, S2 bimbingan konseling nggak diajarkan. Jadi saya terpaksa mencari dari luar kampus. Ya. Jadi ikut beberapa pelatihan ya, yang kemudian akhirnya ya seperti sekarang ya, akhirnya mempraktekkan itu, membantu orang-orang dengan teknik hipnosis. Oke, motivasinya apa Pak Oktan? Kok bisa mencari keluar, maksudnya kuliah kan angel ya? Iya. Kuliah itu kan waktunya itu tidak selonggar itu asli nih. Kok bisa nih nyong pengen sinau hipnosis keluar. Juga waktu saya kuliah itu ada acaranya di TV ya, acaranya Romy Rafael itu ya. Iya. Oh iya. Waktu itu saya penasaran sebenarnya, kok bisa seperti itu. Saya cari-cari di website tentang Romy Rafael, tulisannya katanya itu hipnosis itu ilmu psikologi. Makanya kemudian ilmu psikologi kok saya nggak dapat dari kampus ya. Jadi saya cari-cari otodidak ya, belajar baca-baca dari buku-buku, dari internet dan lain-lain. Sampai kemudian ketemu dengan pelatihan-pelatihan yang mengajarkan tentang hipnosis dan hipnoterapi. Jadi di kampus itu sebenarnya ilmunya terbatas ya. Nggak ada yang mengajarkan kalau di kampus. Ya kadang-kadang yang tentang hipnosis ya, hipnosis hipnoterapi nggak ada yang mengajarkan. Kita kadang jadi lebih ahli ketika kita sudah Oh iya, iya betul ya, yang disampaikan Mas tadi. Untuk teman-teman yang sekarang masih SMA, nanti gambarannya kalau kuliah itu sebetulnya apa ya? Ilmunya itu sangat terbatas. Ya, jadi dosen itu sifatnya memang menstimulasi Anda untuk berpikir dan punya kemandirian intelektual ya, bahasanya gitu. Jadi biar punya kemandirian intelektual diberikan stimulasi. Contohnya misalkan dosen masuk ke kelas ya di awal semester, kemudian silakan dibagi kelompok ya, satu kelas jadi 8 kelompok. Ya, nanti masing-masing kelompok membahas dari buku ini bab 1 sampai selesai, kan begitu kan? Masing-masing kelompok presentasi. Ya, jadi setiap minggu ketika ketemu mata kuliah itu ya hanya presentasi. Iya. Itulah yang saya gak suka sama kuliah umum itu seperti itu Pak. Itu kenapa kalau pelajaran sejarah itu saya seringnya anak-anak lebih keluar bebas lah. Itu latihan supaya mereka kalau kuliah itu tidak kaget. Iya. Ya. Nanti kalau kuliah nanti teringat guru SMA-nya jadi kangen nanti. Iya. Jadi beruntung kalian yang dari SMA itu sudah sering dilatih presentasi sama bapak ibu gurunya. Saya dulu SMA sama sekali nggak pernah presentasi karena belum waktu itu belum familiar, belum usum kurikulumnya belum mengembang, belum familiar dengan presentasi. Siswa presentasi waktu itu hampir nggak ada lah presentasi. Ya, jadi saya kaget waktu kuliah kok ternyata isinya presentasi dan presentasi terus. Berarti jangan mengeluh ya anak-anak yang harusnya bersyukur ya. Jadi nanti pelajaran fisika kita presentasi terus ya. Bersyukur gitu. Oke, kita lanjut ke ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya paling ini tanggapan. Oh, tanggapan boleh. Tanggapan kita tanggapi balik ya. Fisika susah Pak, tugasnya juga banyak. Ya, ini gurunya tadi mengakui juga kok fisika itu. Sejarahnya gimana nih sejarah? Ini tugasnya sedikit atau banyak? Nah, tadi di awal kan saya cerita ada anak tadi ya yang salah pilih jurusan kemudian pindah. Nah, sekarang persoalannya adalah kebetulan anak yang saya ceritakan ini kan orang yang berada keluarga, orang mampu yang bisa pindah sepenaknya dalam pindah bisa. Karena pindah itu jelas butuh biaya lagi. Ya, dia sudah kuliah selama 1 tahun, ya, kemudian pindah ke kampus yang lain, bayar lagi utuh. Ya, bayar lagi utuh. Kayak kuliah dan dia mulai dari semester 1 lagi. Buang waktu berarti. Buang waktu, buang uang. Tapi kalau yang uangnya banyak nggak masalah. Ya, cuman kan kita kondisi ekonominya berbeda-beda, makanya kita perlu mensiasati bagaimana caranya yang seperti ini nggak terjadi. Ya, supaya yang seperti ini tidak dialami oleh teman-teman yang sekarang masih SMA udah lulus gitu. Ya pengumuman kemarin ya.
Ya. Nah, kemudian ada lagi saya punya cerita lagi di jurusan teknik sipil juga, teknik sipil. Teknik sipil, kemudian dia itu kaget. Ya, dia masuk teknik sipil itu hanya berdasarkan cerita kalau di teknik sipil itu banyak gambarnya. Oke. Sedangkan dia dari SD, SMP, SMA itu juara gambar. Juara gambar masuk teknik sipil. Dan ternyata apa? Remuk dia di situ. Ya, remuk lah. Fisikanya akeh, matematikanya akeh. Dia nggak tahu kalau di teknik sipil ada banyak matematika, fisika, dan yang hitungan-hitungan seperti itu. Harusnya itu masuknya ke seni rupa ya, Pak? Ya, Seni rupa masuk diisi itu. dia beberapa kali ingin pindah ke orang tua, nyampaikan, cuma orang tuanya nggak mengizinkan. Akhirnya dia sempat ambil cuti, beberapa semester. Ya memang akhirnya lulus, cuman lulusnya lama dia. Lulusnya lama, tersendat, IPK-nya juga rendah. Tidak. Ya, dan pada akhirnya memang ya banyak yang sia-sia akhirnya dalam hal waktu, dalam hal potensi yang harusnya dia bisa berkembang di bidang yang tepat ya, yang seharusnya memang potensinya dia. Iya. Jadi ini kita perlu pahami supaya tidak salah milih jurusan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih tipsnya? Ya. Nah, ini nih caranya gimana? Tipsnya untuk memilih jurusan ketika kuliah. Yang pertama, saya pakai analoginya angkot. Pernah naik angkot? Jarang. Zaman biyen sih. Pernah naik angkot ya? Nggak pernah. Dari SD? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Saya nggak suka naik angkot. Mending naik sepeda. Oh, mending naik sepeda. Ya, lebih sehat. Ya. Jadi kalau saya punya analogi begini. Kita ketika mau naik angkot, itu langsung naik angkotnya atau milih tujuan dulu? Milih dulu. Menentukan tujuan dulu kan ya? Menentukan dulu. Saya mau ke Selawi. Berarti pakai angkot warna kuning. Biru. Saya mau ke Benjaran. Berarti naik angkot warna biru. Nah, saya analoginya begitu aja. Jadi kalau saya mau ke Semarang, Jawa lah. Saya mau ke Pemalang, naik angkot warna kuning. Nyampe enggak? Enggak. Iya kan? Salah jalur. Nah, sama juga dengan orang milih jurusan. Yang pertama harus dilakukan adalah teman-teman harus memilih atau menentukan tujuan karir. Tujuan karir. Peluang kerja. Sederhananya begini. Orang nyebutnya mungkin cita-cita lah. Dan ini suatu fenomena unik. Anak SD kalau ditanya cita-cita itu ngomongnya lantang. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi presiden, insinyur, astronot, Spiderman dan lain-lain. Ya. Nah, uniknya ketika SMA itu sudah mulai pelempem. Ya, ketika ditanya cita-cita, apalagi sudah mengenal wanita. Cita-citanya membahagiakan dirimu gitu ya. Jadi kalau yang SMA ditanya cita-cita, biasanya sudah mulai ambiar. Iya, betul ya. Dia mulai nggak tahu cita-citanya apa. Ada cita-cita Korea. Ada cita-cita yang ke Korea. Jadi kalau ditanya cita-cita pekerjaan ya karirnya apa, itu biasanya anak-anak SMA sudah bingung juga. Sebagian ada yang memang masih tetap konsisten ya. Saya kepengen jadi polisi Pak. Saya pengen jadi tentara. Saya pengen jadi dokter. Ya seperti logika naik angkot tadi. Kalau mau jadi dokter, maka dia kuliahnya harus kedokteran. Ya kan? Gak mungkin kan mau jadi dokter kuliahnya hukum. Ya, nggak nyambung. Sama kayak tadi mau ke Pemalang, angkotnya angkot kuning yang arah Selawi. Kan begitu. Ya. Jadi awal itu memang harus menentukan tujuan karir. Ya. Ini bagi yang punya tujuan. Nah, kalau yang belum gimana? Yang belum punya tujuan gimana? Ya. Ini sering sekali kalau ditanya apa sih cita-cita? Apa ya Pak cita-citamu ya? Biyen sih duwe. Saya ini kayaknya seorang. Iya. Jadi cita-citaku sekarang sudah jadi mantan. Iya. Sudah nggak punya ya. Kalau ada yang bertanya seperti itu, saya kadang-kadang lebih menyarankan, sesuaikan dengan peluang kerja saja, Mas. Peluang kerja. Seperti itu. Oke. Iya. Tadi kalau yang punya cita-cita gampang ya milihnya. Kalau yang nggak punya cita-cita, maka yang perlu dijadikan patokan itu adalah potensi dan kemampuan.
Potensi ya. Potensi, kemampuan itu beda. Antara potensi sama kemampuan. Senangnya apa? Bukan. Bedanya apa potensi dan kemampuan? Kalau potensi berarti belum kelihatan. Potensial. Belum kelihatan, belum nyata. Tapi kalau kemampuan, ya Sudah. kemampuan itu sudah aktual, sudah nyata. Berarti kita nggak bisa melihat potensi dong, kan nggak kelihatan. Betul, potensi itu hanya bisa dilihat dari tes IQ. Kalau yang mainstream pakainya tes IQ. Oke, berarti Bukan tes IQ, sorry. Tes psikologi, ya bukan hanya IQ, tapi IQ, bakat, minat, kepribadian, ya banyak. Oh, Kalau yang tidak mainstream, Jadi kalau yang apa tadi, pengen tahu potensi bisa dengan tes psikologi. Nah, tetapi masalahnya adalah belum tentu potensi ini menjadi kemampuan. ya. Ya. Kadang-kadang hasil tes psikologinya misalkan dia berbakat di bidang Sains. teknik misalkan. Tapi ternyata dia hidup di lingkungan yang nggak pernah diajari teknik. Dia nggak pernah mengenal atau memperdalam matematika. Ya potensi ini ya nggak akan berkembang. Ya. Jadi bisa pakai potensi atau bisa pakai yang kemampuan. Kalau kemampuan yang sudah termanifestasi, yang sudah kelihatan. Contohnya begini, kalau paling gampang, lihat di nilai rapot. Oke. Ya, rapot dari SD, SMP, SMA itu yang paling bagus mata pelajaran apa? Misalnya yang bagus kan banyak biasanya. Ya. Kecuali yang ya gitulah. Ya, biasanya ada banyak yang lumayan bagus nilainya. Misalkan saya pada saat SD, SMP, SMA itu yang lumayan itu ya olahraga. jelas bukan olahraga. PPKN tadi. Agama. Katolik aja agama ini nilainya apa? Agama, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah saya bagus. Kemudian dulu ada pelajaran seni. Bukan itu, antropologi. Saya senang antropologi. Ya, masyarakat. Jadi tentang budayaan, Masyarakat. belajar tentang suku-suku, ya itu saya senang. Nah, dari nilai-nilai yang bagus ini dari rapot, itu bisa untuk memetakan kemampuan kita itu ada di mana. Ya. Jadi kalau dari potensi yang tes IQ, ini karena sifatnya masih potensial, ini bisa jadi nanti nggak muncul juga bisa jadi. Maka yang paling gampang lihat dari kemampuan. Ya. Oke. Dari nilai rapot. Ya, nilai rapot. Pasti ada yang bagus. Oke, setelah lihat dari nilai rapot nih, misalnya kan ada di sekian mata pelajaran ada 4 mata pelajaran yang nilainya paling tinggi. Terus langkah selanjutnya apa, Bro? Nah, dari misalkan apa nih? 4, sebutkan aja. Nilai apa aja? Apa ya? Matematika. Iya, matematika, terus IPA, PPKN, agama. Oke. Dari 4 itu kan berarti secara kemampuan oke semua. Ya. Sebetulnya kalau kita ngambil jurusan yang linear dengan 4 pelajaran ini sebetulnya secara akademis nggak ada masalah. Cuman ada satu hal lagi yang perlu ditanyakan ke dalam diri sendiri. Apa itu? Minat. Ya. Minat. Saya misalkan nilainya tinggi di bidang agama. Belum tentu saya berminat untuk jadi guru agama. Saya berminat untuk jadi ustadz, untuk jadi apalagi agama arahnya. Dai yang arahnya ke agama. Penjual jilbab. Ya, jadi belum tentu. Jadi selain kapasitas atau kemampuan yang sudah termanifestasi tadi, kita juga perlu melihat minat kita. Sebenarnya kita minatnya di mana sih? Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya passion. Ya, passion. Passionnya di mana? Ya. Kita passionnya di mana sih? Nah, minat. Jadi kan suka fisika. Suka. Secara kemampuan juga bisa. Nah, itu kan berarti matching. Tapi kadang ada juga yang secara kemampuan akademisnya di agama tadi misalkan tinggi dia, tapi minatnya ke sana kurang atau biasa aja, atau bahkan nggak berminat. Itu bisa terjadi. Atau kebalikannya, minatnya tinggi, tapi ternyata dari kemampuan peta kemampuannya dari SD, SMP, SMA
ternyata kurang. Ya. Nah, ini menurut saya masih tertolong. Kamu masih tertawa? Dengan catatan, kan dia suka. Oh, suka. Orang kalau sudah suka, sudah cinta, dia mau berjuang. Iya, jadi Oke. pernah berjuang ya. Pernah 4 tahun. 4 tahun. Tapi yang diperjuangkan gimana? Lumayan. Lumayan. Ya, wis. Nah, jadi begitu. Jadi kalau dia minat ya, misalkan minat dengan agama. Meskipun waktu itu SD, SMP, SMA, pelajaran-pelajarannya di agama itu nilai-nilainya selalu kurang. Ya. Dia bisa ngejar nilai supaya bisa tinggi, asalkan apa? Ya usahanya harus ekstra keras. Ya. Memperbesar usaha berarti. Jadi ibaratnya itu ya dia harus apa ya? Nge-push Style balap ya. Balap. Style balap gigi papat lah. Ya untuk ngejar ini. Ya, mengejar ketertinggalan. Karena dia untungnya dia punya minat, suka mempelajari itu. Jadi kalau suka masih mending dia. Kentang ya Pak, akhirnya Iya. Pak rajin. Kalau tadi yang saya contohkan kan yang dari teknik sipil keluar pindah ke DKV, secara kemampuan dia oke. Ya bahkan tinggi dia 3,6 IPK. Tinggi itu. Tapi kan dia nggak punya minat. Minatnya bukan di sini. Akhirnya malah gagal. Tapi kalau yang ini dia udah suka. Asalkan dia mau kerja ekstra keras, Ya. belajar ekstra keras, ya insya Allah bisa. Tapi lebih aman lagi, ya yang matching antara dua-duanya. Seimbang. Saya suka dengan mata kuliah itu atau Skillnya mata ada. pelajaran atau jurusan itu. Bakatnya ada. Dari peta kemampuan saya juga oke. Ya, jadi nggak ada yang apa jomplang di situ lah. Ya. Nggak ada kesenjangan. Selaras. Lah. Interaksi seimbang. Selaras lah. Gitu. Ya, jadi minat itu penting. Nah masalahnya adalah kita itu seringkali kurang mengembangkan minat. Ya, bukan kita lah. Ya, kamu aja lah. Kalian. Aja. Nah jadi kalian yang masih kelas 10, kelas 11, saran saya mulai sekarang adalah Anda kembangkan minat pada beberapa bidang. Jadi jangan cuma satu. Ya, jangan cuma satu. Beberapa bidang. Jadi kalau sudah berkembang minatnya ke beberapa bidang, misalkan ada 4 ya, maka ketika kelas 12 mau milih itu enak. Ya, pilihannya punya 4. Kalau enggak A ya B, B enggak ya C ya D. Menentukan pilihan itu sudah jauh hari ya Pak. Iya. Tidak pas kelas 3 baru. Nah, itu kelas 3 baru milih ya umet memang. Iya. Dari kelas 10 kita sudah memprediksi kita itu anunya di mana sih, live-nya di mana. Nah, gitu. Makanya yang kelas 10 11 ini saran saya adalah kembangkan minat di banyak bidang atau di beberapa bidang sekaligus. Ya. Petakan ya. Kayak tadi saya cerita ya, saya punya minat di bidang psikologi. Saya punya minat di bidang sejarah. Saya punya minat di bidang antropologi, saya suka. Bahasa Indonesia saya suka. Apalagi PKN saya suka. Nah, saya punya minat di beberapa bidang. Jadi ketika saya lulus SMA, milih jurusan yang nggak terlalu mumet, ya karena punya beberapa pilihan. Ya. Mungkin ada yang protes, Pak, kalau banyak pilihan malah bingung. Itu kalau bingung kalau semuanya kamu nggak mampu. Tapi kalau semuanya kamu mampu dari peta perjalanan kamu ya, dari peta kemampuan kamu SD, SMP, SMA kamu mampu, ya tinggal milih. Milih A saya mampu, milih B saya mampu, milih C mampu, milih D mampu, dan suka semuanya, iya kan? Yang jadi masalah kan kalau harus milih, nggak mampu, nggak suka pula. Ya, oke, itu masalah. Oke. Ya ini, jadi yang sekarang kelas 12 silakan Anda gali atau temukan ya, coba dikenali lagi, identifikasi saya sudah minatnya kemana sih ya. Paling gampang apa? Pelajaran yang kamu suka itu apa sih? Ya. Pelajaran yang kamu suka itu apa? Ya. Kalau tahu ngeluh. Iya, kira-kira suka lah. Nah bener, indikator ngeluh itu bisa ya, apakah suka pelajaran sejarah, suka pelajaran fisika, suka pelajaran bahasa Indonesia atau yang lain? Suka ngepin atau suka ya. Atau suka pelajaran seni musik. Nah, itu kan bisa nanti arahnya ke jurusan pendidikan seni musik, ya kan. Nah, ini jadi sebetulnya
kalau kita sudah tahu seperti ini dari awal, ini akan lebih mudah. Ya. Diseriusi juga ya Pak. Ya. Saya yakin sebetulnya dari Bapak Ibu guru sudah sering menyampaikan. Dari Bapak Ibu guru mata pelajaran sudah sering menyampaikan, dari Bapak Ibu guru BK yang sudah sering menyampaikan. Cuma mungkin kalian lupa. Ya. Makanya ini sharing session ini saya sebetulnya hanya mengingatkan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan ulang apa yang dulu sudah pernah disampaikan guru. Nah, jadi kita milih jurusan tidak asal-asalan, tidak cuma ikut-ikutan teman, tidak program berarti. Iya, tidak juga karena paksaan orang tua. Ya. Kalaupun dari kelas 1, kelas 2 belum mikirkan misalkan, belum mikirkan jurusan. Ya, kelas 12 sih sudah bisa sebetulnya. Ya tinggal tadi raport SD, SMP, SMA dijejer coba. Ya, nanti bikin kolom. Kolom ini kemampuan, ini minat. Yang kamu mampu, lihat coba pelajaran apa aja, tulis bahasa Indonesia, fisika, matematika, dan lain-lain. Nah, yang kamu minati apa aja? Ya, mungkin kamu kalau mau pakai grade ya boleh. Yang paling saya minati 1 sejarah, ya, 2 misalkan fisika dan lain-lain. Terus, ya, jadi dari situ akhirnya kita punya pilihan, ya. Nah, tinggal kita kemudian mencari tahu, sekarang gampang lewat Google. Saya suka fisika, kira-kira jurusan yang linear dengan fisika apa aja? Kan begitu kan, selanjutnya kan begitu kan. Saya suka sejarah, jurusan yang linear dengan sejarah apa aja? Gitu. Kan kalau fisika nggak melulu cuman ilmu fisika atau fisika murni atau tadi pendidikan ilmu fisika kan nggak cuma di situ. Banyak. Ya, misalnya apa? Teknik sipil, teknik mesin bisa, teknik mesin bisa, teknik fisika ada, terus aviasi itu penerbangan. Oh, penerbangan. Ini maksudnya avian. Nah, jadi kalau sudah ketemu apa jurusan yang kita minati, ya tinggal kita cari di Google ya. Seriusi ya Pak? Ya, cari di Google yang linear dengan pelajaran yang saya minati itu apa sih? Ya, fisika itu arahnya kan bisa kemana-mana. Pendidikan fisika, fisika murni, teknik sipil, tadi penerbangan, teknik mesin dan lain-lain. Ya, jadi sekarang ada Google sudah nggak sulit sebetulnya. Tinggal ucapkan oke Google. Ya. Oke. Ya. Ada tanggapan Pak Asgar? Belum ada ini kalau yang pertanyaan yang serius paling ada. Pertanyaan nggak serius. Ini ada beberapa salam dari Forum OSIS Kota Tegal untuk seluruh pengurus OSIS SMA 2 Tegal. Oh iya. Oke. Ini Pak Okta sebagai pembina. Salamnya saya terima. Ya betul. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kalau sudah sampai di minat tadi, kemudian selanjutnya gimana? Langkah yang terakhir itu kita perlu ngecek ya, kita perlu mempelajari profil jurusan yang kita inginkan atau mau kita pilih, ya sekaligus prospek kerjanya bagaimana, peluang kerjanya bagaimana. Ini yang selanjutnya kita lakukan. Misalkan tadi dari hasil analisis ya, nilai-nilai, minat, kemudian pilihan saya jatuh pada fisika misalkan. Pendidikan fisika ini contoh fisika ya, prosesnya adu-adu lah, sing gampang. Misalkan fisika, maka saya harus browsing ya fisika UNES misalkan. Ya. Mata kuliahnya apa aja sih? Oke. Jangan-jangan apa yang ada di gambaran saya nggak sesuai dengan kenyataan. Oh iya, banyak gitu yang kejadian seperti itu. Ya. Misalkan saya menginginkan jurusan yang tidak banyak hitungannya, jurusan yang tidak banyak matematikanya. Ya ternyata saya milih jurusan yang justru banyak di situ. Itu kejadian di adik saya. Oh iya, gimana? Dia cerita itu ada temennya yang nggak suka matematika. Akhirnya dia milih masuk ke jurusan teknik informatika. Ya. Ternyata di situ matematikanya banyak sekali. Ini termasuk jurusan yang banyak
dalam tanda kutip apa ya, menipu dan menipu apa ya, mengecoh ya, mengecoh beberapa anak-anak SMA. Anak-anak SMA berpikir kalau jurusan teknik informatika hanya coding itu ya pokoknya yang seneng komputer Pak, yang seneng dolanan komputer. Saya suka main game, saya pinter bikin PowerPoint, biasa dilatih Pak Aska. Kemudian dia berpikir bahwa saya kayaknya cocok masuk jurusan informatika. Ternyata di dalam informatika itu yang paling banyak adalah matematika. Matematikanya bukan matematika biasa pula. Contohnya itu ada matematika di bagian limit. Jadi di informatika itu limitnya itu banyak, tapi di SMK itu tidak diajarkan. Di semester 1-2 itu lebih banyak matematikanya. Akhirnya apa? Anak-anak yang SMK ini kepontal-pontal lah bahasanya. Di semester awal karena memang dasarnya dari SMK ya. Dari SMK. Jurusan TKJ. Nah, itu aja masih kepontal-pontal. Nah, ini perlu, jadi sebelum kamu memilih tadi ya, kemampuan oke, minat oke, terakhir harus ngecek daftar mata kuliah. Iya, daftar mata kuliahnya apa aja sih? Iya. Fisika itu dalamnya apa aja? Apakah cuma fisika? Apakah banyak fisikanya atau banyak matematikanya? Di fisika? Iya. Di fisika itu matematika sudah seperti cara kita berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi itu bahasanya pakai matematika. Jadi ketika matematika nggak bisa, ya selesai sudah. Ini anak banyak terkecoh juga. Pak, saya suka fisika, tapi nggak suka matematika. Berarti nggak bisa masuk ke situ ya? Bisa, tapi cuma nanti kesananya kepontal-pontal. Gampangannya kita mau jalan, tapi kita nggak punya kaki. Berarti kalau mau masuk jurusan fisika tadi, dasarnya harus kuat di matematika sama fisika. Enggak, dasarnya kuat matematika ya. Dan matematikanya matematika yang dasar. Pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Kalau itu sudah kesananya oke. Itu kalau yang ilmu IPA ya? Ya, kalau di sejarah coba. Nah, ini kayaknya orang arti ya. Daftar isinya itu apa aja sih? Ini kan kadang-kadang kan kita terkecoh dengan namanya sejarah. Oh, nggak ada matematikanya. Ternyata asik nggak? Ternyata ada. Anak. Asik ya. Paling mata kuliah statistik kan? Statistik. Iya, statistik. Itu ya intinya gini. Kalau teman-teman mau ke jurusan sosial, ya kita yang pertama kita harus berdalam dulu ilmu ilmu nalar gitu ya Pak. Ilmu istilahnya peka dulu, peka sosial. Perlu ya. Biasanya gini, mahasiswa sosial itu kadang-kadang kan menganalisis kejadian-kejadian dahulu, terus kejadian sekarang, terus dampaknya apa ya, itu kan sosial ya. Jadi berarti kalau kamu pengen masuk ke ilmu sosial ya istilahnya harus bisa memahami kondisi sekitar sekeliling dulu, belajar seperti itu dulu istilahnya, belajar sosial dulu lah ya. Itu kalau mau pengen istilahnya gampangannya seperti itu ya. Bukan berarti di IPS tidak ada hitung-hitungannya, ada nggak? Matematikanya ada? Paling dasar itu statistik ya? Statistik itu paling. Bahasa Inggris ada nggak? Biasanya anak tanya gitu. Kalau di sejarah bahasa Belanda Pak. Oh, bahasa Belanda Pak. Kalau bahasa Belanda. Ya, bahasa Inggris dapat berapa SKS? Ada. Berapa SKS? Berarti 4 SKS, berarti 2 kali. Oh, bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2. Bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, Belanda 1, Belanda 2, Belanda 3. Waduh. Jangan. Saya padahal dulu itu ya pengennya pelarian dari matematika karena memang saya itu kalau matematika lemah, ilfil. Ya makanya cari yang jurusan yang kira-kira disesuaikan dengan bakat dan minat saya. Oh, ternyata saya temukan itu pas kelas 10 saya sudah menemukan, terinspirasi dengan dari guru sejarah saya yang menceritakan dengan lesatnya. Itu kan guru sejarah kan kalau mendongeng kan itu lesat ya Pak. Saya
saya amati kok Bener. banget Iya. jadi guru kok cerita enak banget. Tapi kalau saya kebetulan jadi guru nggak sering cerita. Seringnya kasih tugas ya. Ya paling bukan hanya mengasih tugas tapi supaya Anak kreatif. ya kreatif. Iya. Karena kan di era sekarang kan tidak bisa kita manual saja ya, harus Iya, seperti dikembangkan, klasik gitu. dikembangkan ke teknologi ya. Bolehlah sejarah jadul tapi ya jangan jadul banget. Iya. Kadang-kadang perlu mempertimbangkan ilmu-ilmu yang lain seperti ya itu tadi teknik. Kalau sekarang kan eranya kan informatika ya Pak, teknologi ya itu lebih dikedepankan. Selain kita pengen misalnya pengen masuk ke sosiologi, geografi atau yang tidak berbau-bau itu ya Pak, matematika, Antropologi. Nah, termasuk juga di jurusan saya ya, bimbingan konseling, itu saya beberapa kali diprotes sama alumni, ya, alumni SMA 2. Pak Oktak, ternyata jurusan BK itu nggak seperti yang saya bayangkan. Nah, bayanganmu gimana? Bayangan saya itu ya gampang. Bayangan saya itu ya enak, gampang, nggak ada matematikanya, nggak ada bahasa Inggrisnya. Tapi ternyata ketika mereka masuk, mereka kaget. Ternyata justru jurusan saya itu jurusan bimbingan konseling kalau di UNES itu terkenal yang paling banyak tugasnya untuk jurusan yang Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya. Dan zaman saya dulu, ya, zaman saya dulu itu sampai sekarang juga sih masih 2 jurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan yang terkenal ya, terkenal paling sulit lulusnya itu ya psikologi dan bimbingan konseling. Ya. Jadi teman-teman perlu melihat sebetulnya, bahkan bertanya langsung ke pelaku yang sudah kuliah di sana. Ya. Jadi selain googling juga perlu tanya langsung ke mahasiswa yang sudah kuliah di sana. Ya, ini kan sekarang kan gampang lah. Ya, eranya gampang. Eranya gampang lah. Ada berbagai komunitas ya, kelompok-kelompok jurusan sejarah, jurusan fisika, itu kan di Instagram kan banyak. Itu bisa langsung tanya ke mereka, kira-kira kalau di jurusan tersebut apa aja sih yang dipelajari? Apakah sesuai dengan ekspektasimu atau enggak? Bayangan. Sesuai dengan bayanganmu? Impian atau ternyata kamu di PHP? Iya, ternyata kamu di PHP. Tipu, Pak. Ternyata nggak seperti itu. Nah, ini yang perlu dipelajari. Ya, jadi milih jurusan itu bukan hal yang asal-asalan. Karena sekali kamu milih, ya, kamu kuliah di sana, ya nanti kamu akan kerja dari situ kan. Kalau linear ya berarti kamu akan kerja ya sesuai dengan jurusan yang kamu pilih. Kalau linear. Betul. Ya. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Nah, ini jadi perlu dipersiapkan, perlu dianalisis betul-betul ya, jurusan yang tepat buat kamu itu apa, yang cocok buat kamu itu apa. Ya. Jadi memang harus ada perjuangannya, jangan cuma pilih. Kadang-kadang ada yang begini, Pak, saya penting diterima. Wah, itu Ya. luar biasa. Ya gampang sih kalau mau seperti itu. Kalau pengen langsung diterima, ya pilihlah jurusan-jurusan yang sepi peminat, kan begitu kan? Tidak populer. Yang tidak populer, yang sepi peminat. Peluang kamu diterima di sana lebih banyak, ya lebih mudah. Tapi masalahnya adalah kamu masuknya bisa, kira-kira keluarnya bisa enggak? Lulusnya itu bisa enggak dulu? Iya, Masuknya bisa, keluarnya nggak bisa. Iya, masuknya bisa, keluarnya nggak bisa. Ya kan, jangan-jangan begitu. Masuk ke jurusan tertentu gampang. Iya. Ya, gampang, kamu mungkin bisa tanpa tes dan lain-lain. Tapi bisa enggak kamu bertahan di sana? Bisa enggak kamu dapat ilmu yang memuaskan di sana? Bisa enggak kamu lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat, Wis? Atau jangan-jangan kamu malah semakin terpuruk dan terpenjara di dalam gua gitu. Betul. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman kelas 12 ya. Kalau saya dulu kelas 3 ya, kelas 3 SMA, nggak tahu Pak Aska kelas 3 atau kelas 2? Sudah 12. Oh, 12. Sudah 12. Oh, berarti saya yang paling awak. Ya. yang paling sepuh ya. Paling sepuh. Oke. Ya.
Ya Ada tanggapan dari teman-teman? Kalau di sini Kalau keluar sudah nggak bisa lihat yang di atas ya? Sudah. Oh gitu ya. Minam yang melihat atau menonton, ya kita ucapkan terima kasih yang sudah menonton ya Pak. Intinya pada malam hari ini sharing diskusi kita ya itu membahas tentang tips-tips kalian ya bagaimana caranya atau cara kita dalam masuk ke jenjang perkuliahan ya, jadi supaya kita semua itu nggak bingung milih jurusan, supaya nanti kita juga kerjanya juga enak setelah kita lulus itu. Ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri atau gimana? Jam berapa ini? Jam berapa? Jam 21.28. Oh sudah. Setengah 10. Sudah. Lumayan ya. Dan lumayan. Ya, saya kira cukup ya. Cukup ya? Iya. Oke, cukup teman-teman. Ya, semoga yang kita sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat. Ya, ya ini memang sebuah sharing session ya. Jadi kita berbagi wawasan, pengalaman yang mungkin teman-teman belum mendapatkan atau sudah mendapatkan tapi lupa. Maka tujuan kami ini adalah untuk mengingatkan kembali hal-hal yang pernah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian atau oleh orang tua kalian atau yang pernah kalian baca di manapun itu. Ya mudah-mudahan malam ini berhasil dipanggil kembali informasi itu sehingga memilih jurusan menjadi sesuatu yang bisa direncanakan, terukur, dan mudah-mudahan bisa memilih jurusan yang tepat. Pas. Ya, lulusnya juga gampang nanti. Saya milih jodoh ya Pak? Ya kayak jodoh. Mirip-mirip lah. Beda-beda tipis. Ya. Ya, sekian itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.